teman-teman pendengar, selamat datang di podcast TIK by Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi dan Komputer. Bersama aku, Nazo Putih, selaku host yang akan memandu acara ini ke depan. Hari ini kita bersama narasumber kita. Boleh kenalin diri, Bang? Baik, terima kasih atas kesempatannya Najwa Putri T. Ya. Sebelumnya, salam kenal untuk semuanya, salam teknologi, salam perjuangan. Nama saya Aufar dari jurusan Teknologi Informasi dan Komputer. Dan kebetulan pada periode ini saya masih dipercayai untuk menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi dan Komputer. Nah Bang, hari ini pastinya kita punya tema. Nah, tema yang udah kami persiapkan untuk kehadiran Abang hari ini yaitu relevansi organisasi mahasiswa di era masa kini. Dan menurut Puput itu merupakan topik yang unik banget Bang. Karena di zaman sekarang itu organisasi mahasiswa itu sering banget jadi topik perdebatan. Nah, mahasiswa juga sering banget berpikir bahwa ikut organisasi di masa sekarang itu udah kurang worth it nih Bang, kurang relevan. Mungkin akan kita bahas di podcast ini. Baik, sebelumnya mau basa-basi sedikit dulu Bang. Bang Aufar, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, Bang Aufar ini kan ketua himpunan jurusan Teknologi Informasi dan Komputer. Bang Aufar ini juga mahasiswa aktif di jurusan TIK. Apa sih Bang kesibukan Abang akhir-akhir ini? Bicara soal kesibukan ya, yang pastinya saya sebagai mahasiswa aktif tentu kesibukannya pagi itu kuliah sampai dengan sore, kemudian juga mengurusi beberapa hal terkait himpunan, tentunya mengurusi himpunan selaku pengurus, dan juga pada malam hari saya jualan kebetulan di kopi angkringan begitu. Buat teman-teman yang sering duduk di angkringan boleh mampir di tempatnya Bang Aufar. Mungkin langsung aja kita ke pertanyaan kali Bang, karena kami udah nyiapin banyak pertanyaan untuk Abang. Oke Bang, pertanyaan pertama nih Bang. Menurut Abang, kenapa sih mahasiswa itu perlu ikut organisasi? Perlu nggak sih menurut Abang? Sebenarnya pertanyaan itu tergantung dari cara kita berpikir ya. Kenapa perlu? Apabila ada pertanyaan kenapa perlu, itu berarti ada pilihan sebenarnya. Nah, lagi-lagi nih yang kita bahas jauh sama seperti yang sudah kita juga selalu lakukan di himpunan kepada adik-adik maba yang baru bergabung di jurusan kita. Itu selalu mereka mempertanyakan hal yang sama. Perlu nggak sih Bang kita join organisasi mahasiswa atau di jurusan kita lingkupnya himpunan lah. Nah, sebenarnya perlu nggak perlunya itu balik ke dirinya. Tapi kita orang yang menggerakkan himpunan, poros roda daripada himpunan, tentu kewajiban kita untuk memberikan nih apa yang bisa himpunan ini lakukan begitu. Nah, jadi bicara soal perlu atau enggak, ya secara saya pribadi dan mau teman-teman daripada pengurus himatik menganggap itu perlu, karena itu menjadi sebuah keharusan untuk beberapa orang mewakili teman-temannya yang lain untuk mengumpulkan saran-saran dan masukan yang menjadi pembelajaran supaya ke depan jauh lebih baik begitu. Dan bahkan kita organisasi ini memang betul-betul yang sebenarnya wadah, yaitu hanya sebenarnya wadah, ibarat kata itu cuma sekedar gelas yang mau kita isi apa nih begitu. Lagi-lagi nih kita punya periode sebagai mahasiswa. Nah, kembali lagi kepada teman-teman, periode mahasiswanya ini mau diisi sebagai apa? Ya, belajar itu tentu sebuah keharusan, kalau kata Najwa Shihab dan Tan Malaka. Namun merugilah jika belajar itu hanya disempit semata perkuliahan begitu. Jadi nggak banyak loh, maksudnya banyak hal-hal hebat dan luar biasa di luar bangku kuliah begitu. Sedangkan di organisasi ini sendiri kita punya banyak hal yang bisa kita manage sendiri. Kita sering berdebat perihal argumen mana yang lebih baik, argumen mana yang salah, dan sebenarnya ya nggak ada yang salah. Dua-duanya hal yang baik, tapi bagaimana cara kita menjaga argumen kita supaya yang lain ini mengerti dengan apa yang kita maksud. Begitulah perihal kita mahasiswa yang perlu berpikir kritis akan beberapa hal yang mau kita jalankan. Gitu. Karena kan kita dituntut untuk memimpin ke depannya. Mahasiswa adalah agent of change, agen daripada perubahan. Nah, perubahan apa yang mau kita bawa ya? Lihat dulu nih, periode kita sebagai mahasiswa ini kita ngapain aja begitu. Jadi sebenarnya kita sekarang menjalankan daripada Tridharma perguruan tinggi. Mungkin teman-teman sama-sama tahu, yang pertama itu pendidikan, kemudian ketiga itu penelitian dan pengembangan, ketiga pengabdian masyarakat begitu. Jadi kita tidak perlu sombong akan ilmu yang kita dapat di sini, karena sebenarnya saya pernah dengar nih bahasa ya, ilmu yang kita dapat di sini itu mau kita bawa kemana? Ilmu atau hal yang kita dapat di kampus ini itu bakal menjadi alat penindasan atau alat pembebasan.
begitu ya. Sehingga jangan sampai kampus ini menjelma memenjarakan kita kepada masyarakat di sekitar kita yang memang sekiranya perlu bantuan atau kesusahan. Begitu saudara Putri. Berarti banyak banget yang bisa kita ambil dari kalau misalnya kita ikut organisasi ya bang. Terus bang, di era sekarang ini banyak menganggap organisasi itu kan tidak relevan. Menurut abang, apa aja sih tantangan yang dihadapi organisasi mahasiswa? Kalau misalnya gimana ya tantangan yang kita dapat ketika kita ikut organisasi mahasiswa? Oke, kita mungkin jawabnya dari sinilah Put. Itu tantangan yang pertama pada saat kita menjalankan organisasi mahasiswa. Itu yang pertama dari merekanya sendiri ya. Tantangan yang maksudnya dengan sekarang yang mana juga kampus itu kan dia sekarang sistemnya apa bahasa MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah itu kan dari kementeriannya sendiri yang mana mereka juga punya program untuk MSIB, magang sertifikat bersertifikat di luar negeri, kemudian juga ada PMM pertukaran mahasiswa merdeka. Nah juga lagi ada beberapa hal yang memang nggak tuh ya bahasanya itu pendoktrinan yang nggak jelas. Itu perlu kita luruskan. Bahwasanya banyak nih mungkin kayak Putri dulu semasa mabanya, aku juga dulu semasa mabanya itu sering ngeliat video-video di TikTok yang memang seakan menggiring opini tentang ya ngapain masuk organisasi nanti disuruh jual risol, nanti disuruh ini, disuruh itu, perpeloncoan segala macam. Nah sekarang kita tanya sama diri sendiri lah, benar nggak yang dikatain sama orang-orang di video TikTok itu? Nggak sepenuhnya benar. Itu mungkin ada oknum yang mana lagi-lagi nih kita memimpin arah gerak himpunan itu gantung di kita dan pengurus-pengurus kita mau bawanya kemana. Nah sekarang kita tanya sama diri sendiri lagi nih, kita mau menjadi manusia yang bermanfaat atau tidak begitu. Karena kan sebaik-baiknya manusia ya yang bermanfaat bagi orang lain. Nah jadi tujuan kita berorganisasi jauh-jauh kita berangkat dari situ aja lah. Nah kemudian tantangan juga yang paling besar sekarang minat daripada mahasiswa oleh karena dua hal itu tadi. Yang pertama pendoktrinan dengan statement-statement yang validnya atau tidak itu perlu dipertanyakan. Kemudian yang kedua perihal stigma ataupun paradigma berpikir mahasiswa yang ditanamkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu tentang seburuk ini ya rupanya organisasi mahasiswa ini. Ini hanya milik beberapa kelompok ya begitu untuk ajang tenar-tenaran dan flexing segala macam. Yang sebenarnya enggak. Yang mana itu menjadi tantangan kita dan seluruh penggerak daripada organisasi mahasiswa. Kemudian sebenarnya yang paling vital dan riskan juga sekarang di di kementerian sendiri itu menawarkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang saya sebutkan tadi itu ada MSIB, ada PMM, Magenta dan segala macam. Yang mana itu juga sangat-sangat menarik. Nah, tapi dengan adanya itu seakan organisasi mahasiswa ini menjadi pilihan yang ketiga atau bahkan kelima begitu. Jadi sekarang harus kita akui memang melemah hasrat adik-adik ataupun teman-teman untuk bergabung kepada himpunan. Nah jadi yang menjadi tantangan itu mungkin mitigasi atau pencegahannya lah yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita bisa mengambil hal itu sebagai positif untuk kita. Dalam artian kita bisa mensosialisasikan banyak nih kayak contoh dari Himatik sendiri yang keanggotaan Himatik, pengurus Himatik itu banyak yang lolos MSIB, banyak yang lolos PMM. Nah, kita ajak mereka, kita rangkul mereka, kita buat sosialisasi kepada adik-adik. Rupanya ada ya abang-abang atau kakak-kakak yang dia aktif di organisasi, tapi dia juga bisa ikut di bidang-bidang akademik yang mengharumkan namanya dan nama kampusnya. Nah, jadi mereka nggak merasa organisasi ini adalah orang-orang yang ninggalin MK-nya untuk rapat-rapat nggak jelas itu. Jadi nggak sepenuhnya gitu. Banyak hal yang bisa kita ambil begitu. Juga lagi kita bisa melakukan sosialisasi, bagaimana cara mendaftar untuk ini segala macam sehingga kita berkontribusi penuh nih untuk mengenalkan program dari kementerian dan membranding himpunan kita sendiri begitu. Banyak sekali manfaat berarti ya. Tapi banyak banget mahasiswa sekarang itu berpikir apa sih manfaat aku ikut organisasi, apa sih yang aku dapat nanti di organisasi. Jadi menurut abang manfaat apa yang bakal didapat oleh mahasiswa-mahasiswi ini kalau misalnya dia ikut organisasi?
Sebenarnya gini sih Put, dengan kita bertanya seperti itu ya ini pertanyaan pada umumnya ya yang ditanyakan oleh orang-orang lain yang mungkin Puput wakili. Nah sebenarnya dengan kita bertanya segitu agak aneh, yang mana kita manusia nggak jauh-jauh hidup dari ya sebaik-baiknya manusia dia yang bermanfaat bagi orang lain. Kita sekarang melayani mahasiswa TIK untuk mendengarkan keluhan, keresahan, kemudian kita bantu, kemudian ya kita melakukan audiensi dan segala macam lah. Memang kita nggak sepenuhnya bisa membantu, tapi setidaknya kita punya peran di situ untuk melibatkan diri, berkontribusi kepada teman-teman yang lain untuk melakukan apa ya, suatu pergerakan yang sekiranya bisa membantu mereka gitu. Nah jadi kalau ditanya apa yang kita dapat dari organisasi atau masa jauh-jauh dari manfaat lah, kita nih dari semester 1 di himpunan sampai dengan semester 7 aku sekarang puput semester 5 tingkat 1 ke tingkat 4 ya. Bahkan sepeda pun nggak dapat kita di himpunan ini. Jangan kalau halnya yang lain gitulah. Nah, jadi sebenarnya kita nggak dapat apa-apa, tapi bukan perihal mendapat sih, lebih ke perihal memberi. Apa yang bisa kita beri kepada sebuah himpunan ini begitu. Dapat sebenarnya kebersamaan juga ya, Bang? Iya. Karena kan sebenarnya perihal ini kan jatuhnya pengabdian kita kepada jurusan. Mungkin kita bisa sedikit membicarakan soal hal yang nggak tahu lah ini dianggap sombong atau bagaimana ya. Bentuk pengabdian itu ya cara rasa cinta kita ke jurusan, rasa cinta kita kepada teman-teman mahasiswa jurusan dan segala macam, sehingga kita ada di sini ya untuk mereka. Nah, apabila mereka yang kita wakili ini merasa belum diwakilkan, merasa belum terpenuhi, ya silahkan kita terbuka, Sekret Himati di lantai 3, kuncinya ada, mereka tahu di mana, silahkan masuk, kita diskusi. Jadi temu baiknya itu bagaimana begitu. Jadi sebenarnya manfaatnya ya apa yang bisa kita bilang ya. Manfaatnya ya mungkin kalau untuk diri sendiri ya setidaknya kita bisa berani berbicara. Ya kan, karena nggak sepenuhnya kita lakukan di himpunan ini untuk diri kita sendiri. Kita lagi-lagi menyampingkan diri kita untuk khalayak umum gitu. Nah, lagi-lagi disitulah mungkin case-nya yang kita dapat, bahwasanya dengan kita berani menyuarakan argumen, nah mungkin itu bakal ngebantu kita nih ke depan untuk kita bisa berbicara di publik, kita bisa menyampaikan statement kita, membantah argumen yang menurut kita itu salah, atau kita menerima nih. Yang paling penting itu ini sih sebenarnya, menerima perbedaan. Tentu nih, kayak Himatik itu ada 56 kepengurusan dan ada 60-an anggota kaderisasi. Nah, itu nggak sama semua. Mungkin ya rambut mereka sama-sama hitam, tapi ada yang ikal rambut hitamnya, ada yang lurus. Nah, jadi dari situ aja berbeda-beda. Nah, yang paling penting yang bisa kita dapat manfaatnya apa? Kita bisa memahami perbedaan mereka, begitu. Jadi, oh, Putri kenapa bisa ngomong gini ya? Mungkin dari pandangan dia tentang hal ini begini. Kita kan perlu tahu dulu. Begitu juga dari apa yang saya pikirkan dan apa yang mereka pikirkan. Ya, menurut aku sendiri sih ini merupakan contoh manfaatnya. Berani berbicara ya Bang langsung. Ya, betul. Oke Bang, sekarang ini lebih ke sedikit sharing kali Bang ya. Menurut Abang apa sih pengalaman berkesan yang pernah Abang dapatkan di organisasi? Tidak lain dan tidak bukan yang pastinya mengenal kalian semua ya, orang-orang hebat yang mau meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Ya karena kita kalau bicara soal kesibukan, siapa sih di hari Sabtu dan Minggu yang mana itu hari libur yang ditunggu-tunggu untuk istirahat, tapi malah kita luangkan waktu untuk kembali ke kampus melakukan aktivitas yang mana itu bahkan tidak mempengaruhi nilai akademik kita, begitu. Jadi lagi-lagi nih yang paling menjadi pengalaman menarik tadi ya. Pengalaman menarik itu ya bisa kenal kalian, itu yang paling utama. Kemudian yang kedua diberi kesempatan untuk bisa berbicara. Yang ketiga diberi kesempatan untuk mendengar. Ya, kita bisa bertemu dengan orang-orang dari jurusan lain yang hebat-hebat. Begitu juga dari orang jurusan kita dan segala macam. Kemudian bisa bisa menjadi pengurus dari Himatik itu menjadi pengalaman yang menarik bagi saya, karena kita sendiri di TIK ini apa ya bahasanya, kita kan jurusan baru nih di Politeknik, yang mana kita 2015 berdiri, kemudian Himatik juga berdiri dari 2015, yang mana kita menjadi suatu kelompok yang menggerakkan poros teknologi. Kita menjaga teknologi ini arah berkembangnya kemana. Jadi menarik nih, pada saat teman-teman yang lain nggak tahu perihal teknologi, kita yang paling tahu begitu. Paling itu sih yang bisa kita jelaskan ya.
itu salah satu dari sekian banyak sebenarnya, cuman mungkin itu yang terpikirkan sekarang. Oke. Jadi apa sih harapan abang untuk organisasi ini ke depannya? Organisasi ini lebih ke harapan umum lah, yang kita nggak tahu kapan bisa terjadi. Lebih banyak mendengar lah sebelum berbicara. Jadi untuk bisa berbicara dan mau didengar, ya apabila kita ingin didengar ya mendengar terlebih dahulu. Dengar keresahan daripada teman-teman kita apa. Kemudian jadilah organisasi yang apa ya, berdiri di kakinya sendiri. Mereka kuat secara pribadi, mereka kuat secara organisasinya sendiri, sehingga mereka tidak akan goyah dengan hal yang ingin mereka lakukan. Nah jadi sebagai contoh itu ya, kita ingin melakukan hal ini, ya lakukan dengan cara apa ya kita pikirkan sama-sama begitu. Jadi jangan menjadi organisasi yang, maaf kasar aku bilang, kolot. Apa-apa oh kegiatan ini ya kegiatan kayak tahun lalu, kegiatan ini kayak kegiatan tahun lalu. Enggak, tahun ini kegiatan ini silahkan ubah namanya, ubah konsep panitiaannya, ubah konsep kegiatannya, silahkan. Ini masa kita ya, karena setiap masa punya orangnya, setiap orang punya masanya. Jadi gitu juga alhamdulillah kita di Imatik selalu menjalankan hal seperti itu. Kita selalu diberi kebebasan untuk berpikir menjalankan kegiatan sebaik-baiknya pada tahun ini, karena yang tahun ini kita yang menjalankan. Jadi jadilah organisasi yang transformatif. Seiring berkembangnya zaman dia menyesuaikan. Karena seperti kata Sayyidina Ali, jangan didik anakmu seperti orang tuamu mendidikmu, karena ya bakal beda masanya begitu. Jadi nggak bakal sama begitu sih paling. Oke bang, ini juga ada beberapa pertanyaan kreatif yang udah disiapin. Bagaimana sih cara organisasi mahasiswa membuktikan bahwa mereka penting di era sekarang ini menurut abang? Cara kita membuktikan kita penting, organisasi ini penting ya, dengan hal yang dilakukan oleh organisasi ini sendiri ya. Kenapa dia bisa jadi penting ya? Dia mementingkan suara-suara orang lain. Dia mementingkan khalayak umum. Mungkin kalau lingkup yang lebih besar itu BEM. Nah, mereka menyuarakan atas nama Politeknik Negeri Luas Mawai. Kita menyuarakan atas nama jurusan Teknologi Informasi dan Komputer. Nah, jadi kenapa mereka penting ya? Karena mereka mementingkan hak-hak orang lain. Mereka mementingkan khalayak umum. Contoh nih, kegiatan kita kemarin itu ada Formatik, Pekan Olahraga Mahasiswa. Ya, kita menganggap dengan lelahnya mereka berkuliah selama kurang lebih 8 minggu tanpa adanya sebuah kegiatan yang memang bisa menyatukan mereka untuk menyolidkan satu angkatan dengan angkatan yang lain, ya dengan cara ya di situ kita himpunan tugasnya untuk ya melakukan atau memberi satu wadah. Ini kita perlu nih kita lakukan olahraga, satu kegiatan yang kita beri nama Pekan Olahraga Mahasiswatik, yang mana di situ mereka bisa berkumpul dari angkatan ini ke angkatan ini, saling berkenalan, menjaga tali silaturahmi, menjaga sportivitas. Itu juga bagian yang dari yang penting begitu. Jadi gimana ya bilangnya, disitulah pentingnya organisasi ini. Tapi lebih ke memang nanti siapa yang bakal memimpin ke depan sih. Apalagi kan sekarang aku juga pribadi bakal mau habis nih periodenya di bulan ini. Jadi bakal ada transisi ke ketua yang baru. Besar harapan agar tetap dijalankan sebaik-baiknya. Jangan lihat ke belakang, karena ke belakang belum tentu itu yang terbaik. Begitu, bisa aja yang belakang itu adalah hal-hal yang memang bisa dijadikan bahan evaluasi, bahan belajar untuk supaya ke depan jauh lebih baik begitu. Paling itu sih. Sebenarnya ini banyak sih bang pertanyaan, cuma ya kebanyakan tadi dari jawaban abang udah pada dijawab nih teman-teman semua jawabannya. Apa sih saran untuk mahasiswa yang ragu bergabung di organisasi? Apa saran untuk mereka yang ragu untuk bergabung ya? Nah sebenarnya aku ingat persis pernah jawab ini sih kepada salah satu mahasiswa TIK angkatan 24 yang ragu untuk bergabung. Dengan pertanyaannya itu yang bisa kita simpulkan bahwa dia ragu. Bang, di Poltek ini wajib nggak gabung organisasi? Nggak wajib sama sekali. Tapi kalau dia bicara wajib, kita menganggapnya ini sunnah. Kalau dilakukan ya alhamdulillah, kalau dilakukan ya enggak gitu. Nah jadi sekarang jangan ragu untuk mencoba hal yang sekiranya belum kita coba ya, karena selama kita mencoba dan menurut kita hal itu benar,
ya ke depan nggak ada yang tahu maksudnya. Oh, selama kita udah mencoba nih, kita juga mendapatkan hal-hal positif, ya salah satunya dampak sosial. Karena aku selalu menganut konsep itu, satu teman di angkatan itu terlalu sedikit, ya kan? Dua teman di satu angkatan itu juga terlalu sedikit. Tiga teman di jurusan itu juga terlalu sedikit. Tapi punya ratusan teman dengan jurusan-jurusan yang berbeda itu jauh lebih baik, gitu. Jadi ya rasanya kalau cuma kita kenal dengan satu kelas mungkin, sayang sekali dengan banyaknya teman-teman yang lain. Belum lagi prodi yang lain di angkatan yang sama, belum lagi dengan kak letting, abang letting, adik letting, belum lagi dengan jurusan yang berbeda, apalagi kita punya ke-6 jurusan. Ya rasanya menarik punya POV yang berbeda, pandangan-pandangan yang berbeda, dan bisa membantu kita untuk kedepannya ya mengontrol emosi, tahu sifat orang bagaimana, orang tahu sifat kita bagaimana. Kemudian juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Oh rupanya hal seperti ini itu nggak baik. Dan untuk tahu akan itu kan banyak hal yang nggak perlu kita coba, cukup kita, maksudnya ada hal yang nggak perlu kita rasakan tapi kita tahu, gitu. Jadi ya banyak hal sih sebenarnya untuk buat kita nggak ragu. Tapi kalau dari aku sendiri ya jangan ragu untuk hal seperti itu ya, silahkan. Dan juga dari himpunan atau organisasi mahasiswa itu nggak memberi penekanan atau apa ya, ketusan sih bahwasanya ya kalau udah masuk nggak boleh keluar ya. Sekiranya kalau memang nggak nyaman ya silahkan keluar. Tapi kalau memang dia merasa cinta akan organisasi itu ya dia cari titik tidak nyamannya itu di mana. Kemudian sama-sama dibahas kepada ketua ataupun orang yang memangku kewajiban itu. Bang, aku kurang nyaman di hal-hal kayak gini. Ya aku diintimidasi lah karena aku ada di letting ya. Bahas. Kita buat suatu ruang bergerak bahwasanya himpunan ini nggak memandang hal seperti itu, begitu. Oke Bang, sekarang ini pasti banyak perubahan yang terjadi di organisasi mahasiswa, apalagi kan sekarang banyak yang menggunakan digital. Mungkin di organisasi kita ada nggak perubahan-perubahan terbaru? Sebenarnya dengan adanya podcast ini juga hal yang baru ya. Mungkin dari teman-teman BEM dulu pernah ngelakuin podcast juga seperti ini ya, tapi dengan kita mengusung teknologi, kita juga menjadi orang-orang poros teknologi. Kita juga tergabung di Permikomnas yang menjaga dan merawat teknologi secara umum. Ya, jadi era digital ini sebenarnya sangat-sangat baik untuk kita manfaatkan. Ya, kalau kita bicara soal teknologi dan media informasi lah atau era digital ya, sekarang media aja nggak lagi media cetak, ada media online, artikel dan segala macam. Nah, sehingga kita menganggap ya sekarang dunia digital ini menjadi salah satu pertimbangan yang penting untuk dia melakukan campaign, dalam artiannya ya hal-hal yang dia ingin lakukan begitu. Sehingga makanya sekarang banyak tuh di salah satu organ tubuh mahasiswa itu banyak yang ada divisi Medinfo, Infokom atau Kominfo. Nah, jadi mereka melakukan suatu kegiatan kemudian dibungkus serapi mungkin dan sekreatif mungkin. Perbedaannya dengan humas itu apa? Nah, kalau humas ini kan dia orang yang menjalankan diplomasi. Dia diplomasi, kemudian berkaitan juga. Sebenarnya kan dulu di kita itu pernah digabung, di merger humas dan publikasi. Karena memang publikasi ini juga bagian dari humas. Nah, tapi kenapa dipisah ya? Rupanya memang dari segi fungsi mereka sekarang udah berbeda. Kita beri wewenang dan Infokom untuk melakukan ekspresif, menyampaikan berita media dengan caranya mereka, dan humas juga melakukan caranya untuk berdiplomasi dengan kampus lain, dengan jurusan lain, dengan prodi lain, sehingga dapat suatu hasil yang sekiranya sama-sama menguntungkan begitu. Kan diplomasi ini kan hal yang menguntungkan, nggak bakal hal yang merugikan untuk dicari begitu. Oke, sekarang kita buka sesi pertanyaan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilakan. Nah, ini ada pertanyaan nih teman-teman dari Satria_ARD. Halo Satria, mau nanya nih, seandainya ketika kalian melakukan perekrutan pengurus tetapi satu orang pun tidak ada yang mendaftar, itu bagaimana solusi dari Pak Ketua Himpunan? Boleh diulang tadi pertanyaannya? Seandainya ketika kalian melakukan perekrutan pengurus tetapi satu orang pun tidak ada yang mendaftar, itu bagaimana solusi dari Pak Kahim? Sepun tidak ada orang yang mendaftar ya. Nah, sebenarnya kenapa tidak ada orang yang mendaftar? Itu kan lagi-lagi nih
paradigma berpikir daripada mahasiswa baru ini saat kita rekrut. Ya itu lagi-lagi latar belakang dan track record kita bicaranya sebab dan musabab kenapa nggak ada yang mendaftar dulu ya. Baru nanti mitigasi pencegahannya supaya hal itu tidak terjadi. Karena jawaban ini ya berkaitan dengan pertanyaan yang saya jawab sekarang. Jadi pertama kita bangun dulu branding organisasi kita atau himpunan kita ini sebagaimana fungsi dan mestinya sesuai ADART-nya, sesuai GBHU dan GBPK-nya. Kemudian kita memberi peran, kita memberi kontribusi kepada seluruh mahasiswa untuk merasakan pengaruhnya himpunan di era sekarang di jurusan mereka. Kemudian baru dari situ besar harapan kita untuk mereka kemudian bergabung. Nah, kemudian di sini juga peran kakak-kakak dan abang-abang untuk merangkul mereka. Sering ajak mereka ke sekret diskusi. Menurut kalian deh apa sih yang kurang di jurusan kita? Apakah infokusnya tiap pagi kalian kesusahan karena dengan ramainya mahasiswa tapi fasilitasnya belum memadai segala macam. Nah, itu juga bisa menjadi hal untuk membantu mereka bergabung kepada himpunan. Rupanya himpunan tuh begini ya. Apalagi dengan itu ya Bang, dengan era sekarang banyak banget yang bisa kita lakukan biar mereka melihat organisasi ini terus minat juga. Iya betul, begitu. Mas, kok kemarin pakai gelang dimarahin ya? Mungkin begini ya. Itu kebetulan kalau gelang memang di hari libur, di hari kuliah itu nggak dibolehin. Nah, jadi kebetulan ini karena memang lagi hari libur dan juga sering sih jumpa dosen di hari libur yang kayak dosen juga kemarin tapi ya udahlah ini karena hari libur harinya kamu. Nah, mungkin kalau jumpa saya di hari-hari biasa saya lupa melepas nggak apa-apa, diingatin aja. Karena juga saya mungkin sering ngingatin teman-teman untuk ngelepas gelang ini ya nggak apa-apa. Sama-sama kita ngingatin. Lagi-lagi manusia nggak ada yang sempurna ya. Sempurnanya kita ya karena kita punya orang-orang yang hebat di samping kita yang menutupi kekurangan kita. Gitu. Mungkin ini bisa menjadi kekurangan saya ya. Tapi saya sering nih diingatin dengan pengurus-pengurus, bang lepas bang ini segala macam lupa. Jadi ya nggak apa-apa, saya sering juga begitu. Oke. Ini ada yang nanya lagi nih. Plus minusnya masuk organisasi apa bang? Plus minusnya masuk organisasi apa ya? Kalau di aku plus sih kebanyakan karena aku sendiri berpikir dari semenjak awal itu ya kuliah itu nomor satu tapi organisasi jangan diduakan. Jangan dinomor duakan lah. Nah jadi ya plusnya itu lagi karena kan belajar itu kan sebuah keharusan memang, tapi ya merugi kalau kita cuma belajar dipersempit semata perkuliahan karena banyak hal-hal yang nggak kita dapat di bangku kuliah tuh. Nah, kayak contoh how to speak in public, mungkin kita cuma punya kesempatan ngomong di publik itu dengan masa 20-30 orang yang ada di kelas, dan juga itu bisa menjadi bahan cemooh ya karena mereka mungkin masih dalam tahap belajar, belum mengerti pendapat teman-temannya yang mungkin mereka menganggap ini salah nih. Sebenarnya kan nggak ada yang salah, yang ada itu hanya keliru. Salah dan benar itu nggak ada. Salah dan benar itu perspektif. Puput memandang ini benar, aku memandang ini salah. Jadi ya nggak ada hal yang benar dan salah. Jadi itu semua perihal cara kita memandangnya saja. Paling itu sih kalau plusnya. Ya, minusnya nah tuh ya, saking nggak ada minusnya jadi nggak tahu karena bahas abang suka apa organisasi kali ya bang, gitu. jadi Mungkin minusnya kalau kita nggak bisa manage waktu. Nah itu minusnya kalau kita nggak berhasil manage waktu, keteteran, kuliah tertinggalkan, kemudian nilai kita anjlok segala macam. Nah mungkin itu minusnya, tapi itu juga bisa dilakukan mitigasi pencegahan dengan cara ya lakukan kegiatan-kegiatan himpunan di waktu-waktu luang begitu. Jadi nggak apa-apa meluangkan waktu itu untuk himpunan ya nggak apa-apa, tapi ingat juga kita di sini ya memang kewajiban kita untuk kuliah gitu. Oke, ini masih banyak nih pertanyaan. Sebagai seorang pemimpin dalam suatu ormawa, bagaimana pendapat Anda perihal ZIWBK yang ada di kampus Anda yang disodor-sodorkan di acara kampus manapun oleh Civitas Akademik? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya kita perlu tahu dulu ini ZIWBK itu apa sih? Yang pertama kan dia kan Politeknik sekarang mendukung menjaga supaya lingkungan Politeknik dan Civitas Politeknik ini untuk menjaga zona integritas, wilayah bebas korupsi. Di situ kan ada gratifikasi, pemberian yang nggak seharusnya dikasih dan segala macam. Nah, kalau dari aku ya gimana ya bicaranya ya kita nggak perlu
memikir lebih jauh sudah. Yang penting sekarang kayak contoh aku nih memimpin sebuah himpunan himatik ya. Sekarang cukup kita jaga aja. Himpunan ini sendiri sudah melakukan jauh lebih baik nggak? Apakah dia ada melakukan korupsi dan segala macam? Ya karena kalau memang salah ya silahkan tegur gitu. Bukan karena dia ketua bisa dia semena-mena, nggak juga gitu. Namun kalau memang yang sangat disayangkan ini sih, langkahnya sudah bagus yang dilakukan oleh Politeknik Sivitas Akademika ya. Tapi kalau memang hanya sekedar campaign yang tidak dijalankan, yang tidak direalisasikan, itu sangat disayangkan. Besar harapan kita untuk pemimpin Ormawa ke depan lah. Lagi-lagi kita sekarang sedang masa transisi perubahan ketua. Besar harapan untuk pemimpin-pemimpin Ormawa ke depan lah, lebih mengawal akan hal itu, lebih menjaga hak-hak mahasiswa yang harus dijaga. Yang mungkin lagi-lagi aku bukan pemimpin yang baik dan sempurna, tapi setidaknya dengan adanya kesalahan yang kami buat di periode ini bisa menjadi pelajaran untuk periode ke depan gitu. Mungkin itu sih. Kalau memang hanya sekedar menjadi kampanye kami mendukung wilayah bebas korupsi tapi tidak jalankan, ya sangat disayangkan. Tapi kalau memang dia menjalankan hal itu dan dia melaksanakannya dengan baik, karena di kita ada SPI juga, itu Satuan Pengawasan Internal. Mereka mengaudit internal secara maksimal, pengeluarannya berapa, pembajetannya berapa, begitu. Jadi itu mereka juga menguasai hal itu dengan baik. Jadi ya kalau memang kita mau berbicara tentang hal itu, kita sama-sama diskusi di sana, baiknya bagaimana. Terus juga kalau bisa jangan hanya kampus lah yang menyelenggarakan kampanye ZIBBK. Kita juga Ormawa bisa, BEM-PNL juga bisa mendukung hal itu dengan segala macam. Tapi bukan hanya sekedar kampanye aja, tapi jalankan dengan baik begitu. Paling itu sih. Ini ada pertanyaan lagi Bang, kenapa mahasiswa sekarang kurang minat untuk menjadi ketua? Kenapa mahasiswa sekarang kurang minat menjadi ketua? Kurang minat menjadi ketua. Ini semua pertanyaan bakal kita jawab ya guys. Jadi kawan-kawan semua yang mau bertanya boleh taruh pertanyaannya di kolom komentar. Sebenarnya aku pengen jawabnya gini sih. Kenapa mahasiswa ini kurang minat jadi ketua ya? Karena yang pertama sama-sama kita tahu image atau citra daripada sebuah organisasi ini sudah buruk oleh beberapa orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab lah akan sebuah statementnya yang menganggap ya karena ngapain kalian capek-capek naik ketua segala macam, toh udah ada juga ketuanya disiapin sama ketua sebelumnya, lobby-lobbyan di meja kopi, dibalenin kopi kok ya ketuanya gitu. Nah, sebenarnya enggak juga. Kita juga di TIK sangat menjalankan demokrasi ya, apabila nanti memang tidak terjalankan secara musyawarah ataupun lobby ya kita bakal melaksanakan voting. Dan besar harapan di aku tahun ini untuk voting. Nah, supaya demokrasi di jurusan kita tetap berjalan begitu. Makanya kalau bicara soal kenapa sekarang mulanya begitu berkurang ya alhamdulillah di Himatik saya rasa belum ya. Setiap kita mau melaksanakan kepanitiaan banyak orang yang menyodorkan tangan kanannya untuk berani mengemban jabatan ketua panitia, ketua pelaksana, yang mana itu kan juga sebagai bekal untuk mereka apabila mereka ingin menjadi ketua Ormawa. Kayak contoh kahim segala macam gitu. Karena itu sih. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Harapan Abang untuk organisasi Abang ke Himatik sih Bang. Abang kan ketua himpunan mahasiswa TIK. Harapan saya kepada Himatik untuk lebih ini ya. Mungkin nggak banyak, tapi setidaknya bisa menjadi hal yang sama-sama kita jaga lah. Yang pertama itu untuk lebih mencari tahu identitas kita itu sebagai apa. Kita sekarang mungkin dianggap krisis identitas karena ya kita berada di tanah politeknik tapi dengan nama teknologi kita dianggap bukan teknik. Itu hal yang keliru. Kalau bahasa Rocky Gerung logical fallacies. Teknologi itu peradaban dari teknik. Toh mereka juga yang jurusan-jurusan teknik menggunakan nama teknologi di prodinya. Ya karena itu dua hal yang sama, dua hal yang berkaitan gitu. Jadi nggak perlu bahas lagi ya. Tik ini bukan teknik, bukan teknik, enggak. Kita juga teknik. Tapi bukan hal itu yang menjadi harapan. Tapi lebih menjaga identitas kita, keumuman kita yang kita jaga nama baiknya. Kemudian juga perbanyak kegiatan-kegiatan yang yang mendukung minat dan bakat mahasiswa lah. Kemudian juga melakukan pelatihan-pelatihan seperti bootcamp. Terus juga manfaatkan dengan baik forum Permikomnas wilayah 1, manfaatkan dengan baik. Karena lagi-lagi hal yang bisa kita lakukan secara minimal harusnya bisa kita maksimalkan begitu. Banyak nih kayak contoh kreatif media yang mungkin kita bisa lebih update nggak sih karena kita mengusung nama teknologi. Kemudian juga lakukan hal-hal kajian-kajian ilmiah,
lakukan setiap hari. Itu ada tik berdiskusi. Hari ini kita mau diskusi hal apa nih? Oh, diskusi tentang pengaruh TikTok ke pola berpikir remaja masa kini. Karena kan sekarang banyak nih TikTok dijadiin standar hidup segala macam, yang mana ya nggak salah. Tapi apa yang bisa kita bahas? Oh, mungkin di situ bisa nih pemerintah mengambil peran untuk menjaga apa hal yang harusnya ini nggak bisa nih, hal kayak gini segala macam begitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita buka ya. Karena lagi-lagi dengan ADART sidang umum kita itu ada namanya RTH, ruang terbuka hijau, yang mana kita bisa mengadakan suatu wadah untuk sama-sama mendiskusikan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita benahi di poin-poin apa yang mau kita sepakati. Begitu sih mungkin. Nah, jadi buat teman-teman, pengalaman di organisasi itu nggak selalu harus sempurna. Jadi kita mulai dari kesalahan dulu, bisa jadi pengalaman-pengalaman baru. Terus juga buat kalian jangan pernah takut untuk coba, apalagi masuk organisasi ya Bang ya. Ya, tapi ini sih banyak nih yang bertanya-tanya terkait hal-hal yang terjadi sih. Begitu. Mungkin ada nih Bang Fozul yang juga PJ dulu nih. Boleh Terus Bang, ada boleh dijawab Bang. Terus ada Pak Gipri, Pak Korwil wilayah 1 Permikomnas Aceh Sumut. Hai Pak Korwil. Terus ada Bang Amir Azhari, ketua himpunan periode sebelumnya. Terus ada Bang Irwan nih. Hai Bang Irwan. Nah, Boleh Bang, boleh dijawab. jadi mungkin untuk pertanyaan yang pertama ya, kita di sini untuk sampaikan ya, yang menggunakan nama akun sampaikan. Kita di sini tidak ingin membahas politik ya. Intra politik di sini kita ingin bahas karena ya tidak boleh membahas hal seperti itu di lingkup akademisi. Kita sekarang ini lingkup akademisi teman. Kita nggak berhak untuk membahas hal politik. Ayo kalau bahas politik tapi jangan di sini. Karena kita tidak ingin himatik atau organisasi kita ini menjadi roda kendaraan untuk politik begitu. Jadi mungkin sampaikan nanti boleh ditanya aja lah. Kalau mungkin jumpa di SG atau jumpa di luar ya silahkan tanya sama saya. Begitu. Kemudian untuk dari Bang Pojul nih, Min, dengar-dengar banyak nih anggota himatik yang meramaikan Pemira PNL. Alhamdulillah kalau memang banyak, silahkan bersaing secara sehat. Apabila memang dia yakin akan hal yang ingin dia jalankan ya silahkan gitu. Itu hal yang positif sih sebenarnya gitu. Nah, ada pertanyaan bagus juga nih dari Bang Gifri. Bagaimana pandangan terhadap organisasi yang mementingkan kepentingan pribadi ketimbang berkembangnya organisasi tersebut? Bagaimana pandangan terhadap organisasi yang mementingkan kepentingan pribadi ketimbang berkembangnya tersebut? Pertanyaan Yang bagus. pertama itu Pak Wil jatuhnya toxicity daripada sebuah perjalanan kita mengurusi himpunan ya, itu jelas. Yang mana kan sama-sama kita tahu ya, dia hanya himpunan, dia hanya organisasi itu milik bersama. Dalam artian ya secara kalau mau dicari di Google pun kita sama-sama tahu organisasi itu adanya beberapa orang yang mewakilkan orang lain untuk kepentingan bersama begitu. Nah, lagi-lagi kalau memang kepentingan pribadi itu memang selalu ada tuh Pak Wil. Kepentingan pribadi muka dirogoh kantongnya lah segala macam ya, disitulah gunanya mungkin kita sebagai pemimpin untuk mengawasi hal seperti itu supaya tidak terjadi. Gitu sih Pak Wil. Oke Bang. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita tentang relevansi organisasi mahasiswa di era masa kini. Semoga bisa memberi perspektif baru buat teman-teman yang mau join ke organisasi. Terima kasih juga buat Bang Ofar yang sudah mau menjadi narasumber di podcast Sama-sama. kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menjadi pendengar setia dari awal sampai juga akhir. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus belajar dan berkembang. Mungkin itu saja dari podcast kami. Saya akhiri. See you.